bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Berikan padaku hidup yang baru.
suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu ekspresikan sukacita kita, karena hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, yes, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bersuka cita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, yes, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan sama-sama, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Saya mau dengar suara kaum pria saja. Kaum pria mengangkat pujian ini. Katakan, syukurlah hidupku telah tebus. Amin. Yes, sekarang. Amin. Siap-siap kamu wanita yang cantik-cantik. Katakan, syukurlah hidupku tebus oleh kuasa darah. Amin. Sekarang hidupku bukan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, yes, asalkan Tuhan ku senang. Yo, sama-sama katakan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Musik memuji Tuhan. Kita tetap bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tebus hidup kami. Jemaat Tuhan saja, katakan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Suka-sukamu, mari katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
menyatakan cinta kami kepadamu Tuhan. Dengan kami mau hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu Bapa. Buktiku cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Begitu besar cinta-Mu, Kau selamatkanku, Kau anugerahkan putra-Mu bagiku. Ya Tuhan Yesusku, haleluya. Kini ku mau hidup seperti Dia, hidup dalam kehendak-Mu. Kau mati bagiku agar ku bisa rasakan darah-Mu, nyawa-Mu. Aku ada hari ini karena-Mu, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu. Amin. Begitu besar cinta-Mu, Kau selamatkanku. Kami hidup karena anugerah-Mu, anugerah-Mu bagiku. Ya Tuhan Yesusku, kini ku mau hidup seperti Dia, hidup dalam kehendak-Mu. Kau mati bagiku, Kau mati bagiku, agar kami bisa bersama-Mu, bersama dengan-Mu Tuhan. Katakan darah-Mu, nyawaku Tuhan. Haleluya. Kami mau serahkan hanya kepadamu. Padamu kita beri, tebus dosaku, katakan darah-Mu, nyawaku. Ku serahkan padamu, ya Allahku, ku cintai-Mu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan masuk dalam persembahan pujian. hanya Kau
Yang ku ingini hanya Kau, yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku. Tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan. Hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Dan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Kau lebih jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Bapakku puja.
siang hari ini. Mari sangka bersama.
Halo Rehoboth Church Family, ada beberapa informasi penting yang dapat kita simak bersama-sama. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sangat bersukacita menyambut kehadiran Anda di Rehoboth Church. Anda dapat mengunjungi Instagram dan YouTube kami di GSKI Rehoboth Ketapang untuk mendapatkan informasi seputar Rehoboth Church. Mari hadir kembali dalam Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah Rehoboth Kids pada hari Minggu pukul 4 sore. Untuk Anda kaum wanita, mari hadir dalam ibadah Waski Rehoboth Ketapang pada hari Rabu pukul 6 malam. Untuk mempererat hubungan dengan Allah, kami juga mengadakan doa malam yang dibuka secara umum pada hari Jumat pukul 6:30 malam. Bagi anak-anak muda, mari hadiri ibadah youth yang diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi saudara yang ingin memberikan dukungan pelayanan Rehoboth Church melalui persembahan, pastikan rekening yang tercantum atas nama GSKI Rehoboth Ketapang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kotak persembahan yang ada di belakang ruang ibadah. Let's enjoy our service. Saya Andre mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. God bless. Suatu kehormatan bagi kami Tuhan jika kami menderita bersama dengan Engkau. Walau kami tak pernah lihat wajah-Mu Tuhan, tapi kami tetap percaya Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan.
sampai akhir nafas. Bila tiba saatnya, buka dengan buka hati, ku melihat wajah penerus, ku melihat wajah penerus, ku melihat wajah penebus, melihat wajah penebus. Bapa di surga, kami persiapkan hati dan pikiran kami saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu ya Bapa, kami perlu firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kami Bapa. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini, menuntun kami ke dalam segala kebenaran-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami. Dan setiap kami yang hadir, kiranya Engkau menuntun kami semua. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Dalam momen Jumat Agung dan Paskah ini ya, secara sinodal kita mendapatkan tema mengenal dan mengenakan Kristus yang terambil dari surat Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 11. Ya, mari kita baca dulu ayat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Filipi 3 ayat 10 sampai ayat yang 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengajaran mengenai kebangkitan adalah bagian pokok penting di dalam Alkitab yang harus kita pahami secara benar. Supaya kebangkitan Tuhan Yesus tidak sekedar ibadah seremonial dalam kehidupan orang percaya. Tapi benar-benar saudaraku, kita pahami dan implikasinya menyebabkan kita mengalami kebangkitan seperti Yesus. Nah, sebab kebangkitan ini saudaraku merupakan dasar dan pengharapan kehidupan orang percaya. Ada firman Tuhan berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, saudaraku. Sia-sialah kita yang memberitakan Injil. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ya, ayat 13 sampai 20 nanti saudara bisa baca. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 2 juga tertulis bahwa kebangkitan ini termasuk asas-asas pertama dari kristologi, saudaraku. Ya. Sehingga Bapak Saudara, kebangkitan merupakan landasan atau dasar iman kekristenan. Dan ini terlampir di dalam satu bagian pengakuan iman dari gereja-gereja, saudaraku, atau pengakuan iman rasuli. Dikatakan bahwa ada kebangkitan, aku percaya ada kebangkitan orang mati. Nah, ini bagian penting sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan pada dasarnya
dalam hal ini saudaraku, kebangkitan adalah pengharapan tertinggi kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan ini merupakan terbukanya harapan yang besar bagi setiap pengikut Tuhan. Ya, dan bukan hanya pengikut Tuhan saja, bukan hanya bagi orang Kristen saja, tapi bagi dunia, saudara. Sebab Tuhan Yesus menjadi penghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 ya. Dia menjadi penghapus dosa dunia. Dia berdampak bagi seisi dunia ini. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa dalam seluruh pengorbanan Tuhan Yesus, ya, yang hendak dicapai dalam seluruh pengorbanan Tuhan Yesus adalah kebangkitan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga ia menjadi yang sulung dari, ya, atau yang pertama, ya, bangkit dari antara orang mati. Dia yang sulung, yang pertama bangkit. Kita baca dulu ayatnya, Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Lalu juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20, demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara, nubuatan kebangkitan itu sudah terjadi di zaman Daniel, ya, bahwa tepatnya di Daniel 12, pasal 12 ayat 2, bahwa nanti ada orang-orang yang tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian akan mendapat kehidupan kekal, sebagian akan mendapat kebinasaan dan kengerian kekal. Itu dikatakan dalam Daniel 12 ayat 2. Nah, Bapak Saudara, penggenapan ini digenapi oleh Tuhan Yesus, ya, yang menyebabkan adanya kebangkitan. Jadi semua orang akan dibangkitkan untuk dihakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, Tuhan Yesus adalah yang sulung dari kebangkitan orang mati. Mungkin saudara bertanya, Pak, ada kebangkitan sebelumnya? Misalnya ada kebangkitan Lazarus, ya, dari kematian 4 hari, saudara. Kematian Lazarus dan kemudian dia dibangkitkan itu karena mujizat Tuhan. Tapi pada akhirnya Lazarus mati lagi. Dan itu bukan kebangkitan orang mati yang sesungguhnya. Tuhan Yesus bangkit, dia tidak mati lagi. Dia mengenakan tubuh yang baru, dia naik ke surga dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini tidak serta-merta, ya, atau terjadi karena atau secara otomatis. Ini harus kita pahami bersama. Bukan karena juga Tuhan Yesus yang berkuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Ya. Dan pernyataan ini tidak merendahkan Tuhan Yesus. Kita harus melihat kebenaran seperti yang dikatakan Alkitab. Enggak secara otomatis, ya. Jadi jangan kita berpikir, wah, mau Tuhan Yesus hidupnya gimana, dia tetap punya kuasa bangkit sendiri. Enggak. Dia bangkit karena ketaatan dan kesalehannya. Karena kesalehannya, karena ketaatannya, maka ia didengar
Ya, kita baca dulu Ibrani pasal 5 ya. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia atau kepada Bapa di surga atau kepada Elohim Yahweh yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, kita harus melihat ya, bahwa seluruh kejadian di dalam Alkitab itu harus dengan kacamata Allah sentris atau berpusat kepada Allah seperti yang saya katakan pada hari Jumat lalu. Jangan terlepas ya dari Allah sentris, ya, dari Bapa sentris. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian juga dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Meskipun hari-hari belakangan ini ada seorang teolog berkata, Alkitab kita ada yang salah terjemahan. Sebenarnya Yesus bukan dibangkitkan tapi bangkit sendiri, ya. Saya kira saudaraku, ya, pernyataan ini belum kuat buktinya. Tapi dalam Alkitab yang kita baca bahwa Yesus itu dibangkitkan. Dalam pernyataan ini kita tidak merendahkan Yesus, tetapi kita dapat melihat satu esensi kebenaran yang bisa dikenakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa itu? Ketaatan seperti Yesus taat. Nanti saudara ketemu jawabannya, saudara. Ketaatan seperti Yesus, ya. Jadi Yesus itu dibangkitkan. Saudara kalau cari dalam Alkitab Yesus membangkitkan dirinya sendiri, setahu saya nggak ada, saudara. Nah, satu ya boleh katakan kayak syahadat orang Kristen ya, di dalam Roma 10 ayat 9, mari kita baca. Ayat 9, Roma 10 ayat 9, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang senada, saudara ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa, apa Bapak Ibu Saudara? Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Bapa di surga telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jangan saudara kita mau di sisi kita mau meninggikan Yesus, di sisi lain kita merendahkan Bapa. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Dan lagi pula kita tidak pernah merendahkan Yesus. Kita meletakkan Yesus di posisi yang sesuai dengan Alkitab katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa hari-hari ini orang Kristen tidak bisa menaati Tuhan Yesus? Tidak bisa melihat esensi kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Sehingga di dalam kehidupan orang percaya, jarang sekali kita bisa melihat orang Kristen memiliki kehidupan seperti Yesus. Kenapa saudaraku? Karena banyak orang Kristen mengikut Yesus yang tidak bisa diteladani. Tuhan Yesus yang tidak bisa diteladani. Padahal saudaraku, visi gerejanya menjadi seperti Yesus. Tapi tidak pernah bisa meneladani Yesus. Ya. Karena Yesus yang maha kuasa, maha besar, yang tidak bisa diikuti oleh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Ia taat kepada Bapa sampai mati. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 itu sampai mati di kayu salib. Ya. Sehingga Bapa begitu meninggikan Dia, kan begitu kan? Dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah
Tuhan. Udah titik atau koma di situ Bapak Saudaraku? Koma. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Ini lengkapnya Saudara. Jadi saudara, di dalam kehidupan Yesus itu membawa nama Bapa di surga. Ya. Membawa nama Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, disinilah kita melihat bahwa dari ketaatan Tuhan Yesus, ia boleh dibangkitkan oleh Bapa di surga, saudaraku. Dan ini Tuhan Yesus boleh menjadi juru selamat yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, kita baca lagi di dalam Ibrani 5 tadi. Ibrani pasal 5. Ya, dari ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, artinya ketaatannya sempurna sampai tuntas, ya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Menjadi aitios, menjadi penggubah, juru selamat bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi ketaatan Yesus itu bisa kita ikuti, saudaraku. Kalau Yesus tidak taat, pertanyaannya apakah Yesus bisa dibangkitkan? Kalau Yesus di Taman Getsemani dia berkata, aku mengikuti kehendakku, aku tidak mau mengikuti kehendakmu Bapa. Apakah ada kebangkitan, saudara? Ya, saudara jawab sendiri. Kalau tidak ada kebangkitan, Bapak Ibu Saudara, berarti rencana Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula itu gagal, saudara. Tapi kita percaya rencana Allah tidak gagal. Kegagalan inilah yang selalu diusahakan oleh Lucifer. Kuasa kegelapan, iblis, ingin merusak tatanan Allah ini, ya, sehingga saudaraku semua manusia binasa, tidak ada yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan dengan demikian maka Allah tidak pernah menjadi Allah orang hidup. Ya, rencana Allah gagal. Allah tidak pernah menjadi Allah orang hidup. Ya, kita baca ayatnya ya. Matius 22. Matius 22 ayat 31 dan 32. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dan masih banyak ayat lagi, saudaraku ya, kita nggak bisa baca semua. Allah itu Allah bagi orang hidup, bukan orang mati. Makanya saudaraku, rencana Allah harus ada kebangkitan. Harus ada kebangkitan, saudara yang terkasih. Nah, seperti Tuhan Yesus berjuang untuk taat ya, akhirnya saudaraku mengalami kebangkitan. Demikian juga kita sebagai orang percaya harus hidup seperti Yesus hidup. Oleh karena itu kita masuk ke dalam tema kita harus mengenal Dia. Ya. Mengenal Dia. Kita baca dulu. Filipi 3 ya. Kita kembali kepada topik perenungan firman Tuhan hari ini. Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Yesus. Ini penting sekali saudaraku. Jadi kristologi itu penting sekali. Kristologi itu penting sekali saudaraku. Kita harus mengenal Yesus.
mengenal secara lengkap, ya, agar saudara kita bisa meneladani hidupnya. Ini penting sekali, saudara. Banyak orang Kristen hanya mengenal, wah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Udah, tok di situ aja. Berhenti di situ aja. Sehingga saudara, banyak orang berseru-seru kepada Tuhan, tapi tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Karena tidak mengenal Yesus secara lengkap. Jadi saudara, kita harus mengenal Dia, ya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dan ya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini adalah hidupnya, saudara. Mengenal Dia dan mengenal hidupnya. Mengenal Yesus dan mengenal hidup Yesus. Nah, kita orang percaya kita harus mengenal Yesus dan mengenakan hidupnya, ya. Kita baca ya. 1 Yohanes 2, nanti kita kembali ke Filipi. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, itulah Kristen, saudaraku. Itulah Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, ya, ada sekelompok orang yang hidup, ya, meneladani kehidupan sang gurunya. Maka mereka pertama kali disebut sebagai Kristen, saudaraku. Jadi Kristen itu to be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus yang taat akan kehendak Bapa di surga, ya. Hidup seperti Tuhan Yesus hidup, ya. Persekutuan dalam kematiannya. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan mengalami kebangkitan seperti Yesus bangkit. Ya, kita baca ayat 11. Filipi 3:11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Coba kalau orang Kristen tidak memahami ini. Perayaan kebangkitan Yesus cuma sekedar perayaan. Ya, kemungkinan besar tidak akan mengalami kebangkitan suatu saat, saudaraku. Ini berbahaya. Ya. Nah, berkenaan dengan hal ini, saudaraku, kita harus mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh, secara lengkap. Mengenal Yesus yang bisa diteladani. Ya. Dikatakan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan itu bukan kuasa yang tanpa alasan. Kuasa kebangkitan Yesus itu adalah ketaatan dan kesalehannya. Kalau enggak ada kuasa kebangkitan, saudara. Jadi kuasa kebangkitannya adalah kuasa dalam kesalehan dan ketaatan Yesus. Ada amin? Kalau saudara kita mengenal Yesus, kita juga harus mengenal kehidupannya. Ya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Bagaimana hidup kita, saudara, terus menyerahkan diri secara penuh kepada kehendak Bapa dan kita turuti kehendak Bapa di surga. Kita memisahkan dunia ini, memisahkan diri kita dari dunia ini, tidak menjadi sahabat dunia ini. Itu menderita, saudaraku. Mungkin kita enggak dipukul, disiksa seperti Yesus, tapi ketika kita mau memisahkan diri dari dunia ini, pasti kita mengalami penderitaan. Dan orang percaya harus mengalami penderitaan bersama dengan Yesus. Amin. Ya, Filipi 1 ayat 29. Kita dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Dia, tapi juga menderita untuk Dia. Amin. Ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 16 kalau nggak salah, saudara, ya, 16, 17. Kalau kita menderita bersama-sama dengan Yesus, kita akan memerintah bersama dengan Yesus.
Ini jelas saudaraku menyatakan bahwa hidup kita harus hidup seperti Yesus. Ya. Dilanjutkan ayatnya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bagaimana kita mematikan manusia, ego kita saudaraku, keinginan kita. Keinginan kita matikan. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya juga memiliki salib sendiri. Tuhan Yesus berkata, kalau orang mau ikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Saya sudah katakan di tempat ini berulang-ulang, kalau orang memikul salib itu nggak ada yang dibuang di tengah jalan. Orang memikul salib itu nggak ada yang nggak sampai di paku di atas kayu salib. Setiap kita punya salib, ya, yang juga harus kita pikul, dan pada akhirnya kita juga harus disalib, tapi bukan secara fisik. Ego kita, saudaraku. Apa artinya, saudaraku? Ya. Salib itu adalah harga yang harus kita bayar untuk keselamatan orang lain. Itu salib. Salib adalah harga yang harus kita bayar untuk keselamatan orang lain. Seperti Yesus memikul salib, dia membayar harga untuk keselamatan umat manusia. Kita punya salib. Nah, ini yang artinya kita menjadi saksi. Ini amanat agung Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen itu nggak ada yang menggenapi rencananya sendiri. Rencana Tuhan. Rencana Bapa di surga. Sesuai dengan definisi keselamatan, ya, keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia pada rancangannya yang semula. Rancangan Allah itu dalam kehidupan kita yang semula adalah hidup menggenapi, melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau hari ini di zaman-zaman kita yang sudah begitu terkontaminasi dengan dunia, dengan berbagai pola gaya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saya mengajak kita kembali kepada manusia pertama diciptakan. Manusia itu menerima mandat dari Allah untuk mengelola bumi ini, memanage, kelola bumi ini dengan otoritas dari Allah. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, ini hilang, saudara. Manusia ingin berkuasa sendiri, manusia ingin menjadi penguasa. Seperti Adam yang jatuh dalam dosa. Seperti Lucifer yang mau berontak. Nah, justru Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Ini sosok yang benar di hadapan Allah Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau kita mau hidup benar, kita berkata saya pengikut Tuhan Yesus, kita harus hidup seperti Yesus hidup. Ada amin Bapak Saudara? Tidak ada paket lain selain satu ini, saudara. Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Nah, dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 11 ini, kita temukan betapa kuatnya pengharapan Paulus mengenai kebangkitan. Dan dia benar-benar memfokuskan diri pada realitas kebangkitan tersebut. Benar-benar saudaraku. Kalau saudara perhatikan kata-kata yang disampaikan, ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ini adalah fokus hidup Rasul Paulus. Dan di dalam
Kolose, ya. Ia mengingatkan jemaat di Kolose pasal 3, mari kita baca saudara. Kolose pasal 3. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Ini bukan berarti kita nggak kerja. Ya. Kita tiap hari bengong, temenung, lihat langit gitu ya. Bukan. Perkara-perkara di atas itu yang seperti kata Tuhan Yesus, kumpulkanlah harta bagimu di sorga. Artinya apa yang kamu lakukan di bumi ini berdampak bagi kekekalan. Kalau udah seperti ini, maka kita harus melakukan segala sesuatu dengan baik. Ya. Maka saudaraku, dalam kekristenan semuanya hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang melayani di mimbar, ada hamba Tuhan yang melayani di bidang pendidikan, di bidang keamanan, di bidang kesehatan. Semua hamba-hamba Tuhan yang harus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita, saudaraku, kalau kita juga menerapkan hidup Yesus, nah, ya, kata lainnya saudaraku ya, apabila Kristus adalah hidup kita, atau apabila kita mengenakan hidup Kristus, ya, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Kalau orang Kristen tidak mengenakan hidup Yesus, ketika Yesus menyatakan diri, bisa gak dia ikut dinyatakan? Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini konteks pengikut Yesus ya saudara ya. Ya, makanya penting sekali saudaraku. Penting sekali kita mengenal Yesus dan mengikuti teladannya saudaraku. Ya. Banyak tuduhan di luar sana bahwa berkata gereja GSKI bukan Kristen, saudara. Ya, gara-gara ada beberapa doktrin. Tapi saudaraku, saya sudah membuktikan gereja GSKI, ya, gereja yang paling Kristen. Atau setidaknya gereja yang benar-benar Kristen. Kenapa saudaraku? Apa itu Kristen? Kristen itu adalah mengikut jalan hidup Tuhan Yesus. Dan kita diajarkan untuk mengikuti jalan hidup Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Ya. Kita diajarkan untuk hidup seperti Yesus. Pilar pertama kita dalam pelayanan itu seperti Kristus. Yang kedua saudaraku bertanggung jawab. Yang ketiga fokus langit baru bumi baru. Kita diajarkan untuk hidup seperti Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang kita lakukan selama kita masih bernafas, ya, supaya pelayanan dari gereja ini, kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, boleh sesuai kehidupan Yesus yang akhirnya kita berdampak seperti apa yang Yesus alami. Itulah yang kita alami nanti, saudara. Apa yang Yesus alami, kita alami, saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini, saudaraku, sangat miris. Orang tidak begitu memperhatikan kebangkitan ini, saudaraku. Kalau saudara pada hari Paskah ini gereja-gereja agak ramai, saudaraku. Tapi ingat, belum tentu orang mengikuti Yesus. Belum tentu orang mengikuti Yesus. Belum tentu ya, orang percaya mengikuti Yesus, saudara. Mereka tidak mempersoalkan kebangkitan ya dengan sungguh-sungguh. Ya.
yaitu dengan mengenal Yesus dan mengenakan hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, inilah saudaraku yang membuat iblis masih bersuka cita. Ya. Kalau dulu kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya membuat iblis kalah, ya, melucuti pemerintahan-pemerintahan penguasa-penguasa di udara. Tapi saudaraku, kita sebagai pengikut Yesus juga harus hidup seperti Yesus hidup. Tuhan Yesus berkata, seperti aku menang, kamu juga harus menang. Itu akhiran di kitab Wahyu ya, khususnya kepada 7 jemaat di Asia Kecil, saudaraku. Kalau sebagaimana aku menang, kamu pun menang, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara, iblis itu sudah dikalahkan dengan darah Yesus. Tapi saudaraku, masih ada satu hal yang mengalahkan dia, yang bisa membawa iblis ke dalam pengadilan. Ya. Tuhan Yesus kan udah mati 2000-an tahun, dia udah menang itu. Tapi iblis masih berkeliaran sampai sekarang. Kenapa? Masih ada kemenangan satu yang ditunggu. Apa itu? Kemenangan orang percaya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, baru iblis dikalahkan. Ada ayatnya saudaraku, kitab Wahyu kita baca ya. Ya, Wahyu 12 ya. Kalau nggak salah Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 11. Ya. Dan mereka mengalahkan dia, ya, ini pendakwanya kalau saudara baca di atas, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut. Hidup seperti Yesus, ya. Bukan hanya ini Pak oleh perkataan kesaksian, iya, tapi juga mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut. Artinya saudaraku, dalam kehidupannya mereka juga submit total. Ini mengikut Yesus sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudaraku. Disinilah iblis baru bisa dikalahkan. Sudah lama ya kita nyanyi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Kalau hidup kita tidak seperti Yesus, kita nggak bisa mengalahkan iblis. Amin, saudara. Dulu kita sering doa puasa keliling kota Ketapang, kita berdoa, kita mau mengalahkan kuasa kegelapan. Tapi kita masih terikat dosa. Kita masih hidup dengan hidup orang duniawi. Kita tidak hidup seperti Yesus hidup, saudaraku. Gak ada perubahan. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan cara seperti itu. Ada amin, saudaraku? Nah, sebab apa? Doa orang benar besar kuasanya. Orang benar itu orang yang hidup dibenarkan Yesus dan hidup seperti Yesus hidup. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di momen Paskah ini, Bapak Saudara, kita mau sungguh-sungguh mengenal Yesus, ya, dan kita mengenakan hidupnya dalam hidup kita. Ketika kita lakukan ini, saudaraku, inilah hidup yang kekal. Inilah jaminan hidup yang kekal. Inilah kebangkitan kita, ya. Kita baca yuk. Ini ayat terakhir, ya. Yohanes 17 ayat 3. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, Bapa kita di surga, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Inilah hidup kekal itu. Jadi mengenal sungguh-sungguh. Kalau saudara baca Efesus pasal 4 ayat 20 juga dikatakan,
kamu bukan demikian. Kamu sudah mengenal Kristus. Ya, oke, kita baca aja ya. Nih, oke, tambah satu lagi ayat terakhir. Ya, mudah-mudahan tidak ada tambah-tambah lagi. Oke. Efesus 4 ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu ini jangan kita merasa ini kita. Ini jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Kamu ini bisa termasuk kita apabila kita hidup seperti jemaat di Efesus. Ini banyak orang salah baca Alkitab. Kalau katakan kamu, wah kita. Padahal hidup kita nggak seperti jemaat di Efesus. Ya, jangan baca Alkitab seperti itu, Bapak Saudara. Alkitab itu, ya, Alkitab itu, saudaraku, bukan kepada kita tapi untuk kita. Nah, ini saudara. Artinya ada penerima pertamanya, ya, ada penerima pertamanya. Nah, saudara, dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, kenapa? Karena ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Apa itu? Bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Amin. Itu orang yang mengenal Yesus. Menanggalkan kehidupan yang lama. Nanti saudara baca terus ayat itu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah hidup yang kekal. Jadi udah jelas, orang yang akan mengalami kebangkitan hidup yang kekal adalah orang yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Mengenal Yesus dengan benar dan meneladani hidupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Walau tak pernah lihat wajahmu, Haleluya. tanganmu tak pernah kuraba, Tak pernah ku jamah, pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiratmu nyata. Tak pernah ku lihat kosong, pernah lihat kosong kuburmu. Kau bangkit, aku tak di sana, namun ku tetap percaya Percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari kehormatanku, kemuliaanku. Amin. Haleluya. Menderita Bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya, saatnya bukan dengan bukan hati, ku melihat wajah penebus. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang dikatakan Alkitab adalah pengharapan kita. Dan pengharapan kita yang tertinggi adalah ketika kita mengalami kebangkitan dan kita hidup selamanya di langit baru, bumi baru. Kalau kekristenan hilang kebenaran ini, maka seluruh esensi kekristenan hilang, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemuliaan, kehormatan bagi kita kalau kita boleh mengenalkan hidup Tuhan Yesus. Meskipun ada penderitaan, ada kehidupan yang berat, itulah kehormatan kita kalau kita boleh menderita bersama dengan Yesus. Itu bukan kecelakaan bagi kita, itu bukan kerugian bagi kita. Kemuliaan menanti kita, kehormatan menanti kita, karena Yesus telah hidup
setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia menantikan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia menantikan kita sebagai mempelainya. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, aku telah mempertunangkan kamu sebagai perawan suci untuk dipertemukan dengan satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku, jangan pikiran kita disesatkan. Ya, ayat 3 berkata, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dia ada di rumah Bapa menantikan kita. Mari kita tetap setia, saudara. Tidak apa-apa kalau kita menderita saat ini, sebab penderitaan sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang menanti kita di langit baru, bumi baru. Amin, Bapak Saudara. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi. Kehormatan bumi menderita bagimu. Amin. Dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya nanti, saatnya bukan dengan, bukan nanti, kita akan melihat wajah penebus, bukan melihat wajah penebus, ku melihat wajah penebusku, ku melihat wajah penebus. Mari Bapak Saudara, kita yang memiliki pengharapan ini, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar hadirat Allah, hadirat Roh Kudus, menjamah melawat kita. Jangan hilang pengharapan, jangan tergoda untuk serupa dengan dunia ini. Haleluya. Kemuliaan kekal menanti kita. Jangan tergoda dengan keindahan dunia. Oh, haleluya. 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 Tuhan Yesus, jaga gerejamu di akhir zaman ini tetap memiliki gairah kehidupan seperti yang kau miliki. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati kita, angkat tangan kita di depan Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan kuat kuasa oleh Roh Kudus menyertai kita mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin.